baru gitu ya? Iya, pokoknya yang Kita akan membahas lebih lanjut Mirsa terkait dengan kasus ini. Kita sudah bersama dengan kuasa hukum Peggy Setiawan. Ada Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi. Selamat sore Pak Marwan. Bagaimana dari pihak kuasa hukum terkait dengan tes psikologi? Sebelumnya kan pihak kuasa hukum sendiri menyatakan bahwa keberatan dengan adanya tes psikologi ini. Tapi pendampingan tetap dilakukan. Pak Marwan, sudah bisa mendengar suara kami? Halo. Ya, Pak Marwan, kami ulangi kembali pertanyaannya, kuasa hukum Peggy melihatnya saat ini bagaimana? Kita tahu bahwa sebelumnya kan Anda menyatakan keberatan. Apakah kemudian sudah ada alasan begitu dari pihak kepolisian mengapa kemudian tes psikologi digelar? Pak Marwan, sudah bisa mendengar suara kami? Oh, bisa Mas. Selamat sore Mas. Oke, selamat sore. Kita ulangi lagi ya Pak pertanyaannya ya Pak ya. Terkait dengan pemeriksaan tes psikologi hari kedua ini Pak. Sebelumnya kan kuasa hukum menolak karena tidak ada urgensi. Apakah pihak kepolisian sudah memberikan alasan terkait dengan kenapa kemudian Peggy harus menjalani tes psikologi? Oh, sudah memberikan alasan. Oke. Alasan dari penyidik dia mengatakan untuk demi kelancaran untuk pemeriksaan. Bagi kami nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi apa kemudian yang ingin dicari dari pihak kepolisian dengan tes ini? Nah, kurang tahu saya. Tapi awal kami menolak itu Mas, karena menurut kami tidak ada urgensinya, tidak ada hubungannya perkara ini sama perkaranya kepribadian daripada si Peggy ini. Tapi tetap juga karena memang dari pihak penyidik meminta, ya sudah kami persilakan, asal masih di batas koridor. Baik. Kita tahu bahwa kuasa hukum dari Peggy Setiawan juga turut mendampingi. Apakah Anda boleh ikutkah kemudian pihak kuasa hukum Peggy Setiawan selama Peggy ini menjalani tes psikologi atau tetap dipisahkan begitu antara kuasa hukum dan juga Peggy yang sedang menjalani tes psikologi? Oh, tidak bisa, tidak melekat di tes Peggy. Tapi mendampingi Mas. Baik. Tes apa saja Pak yang mungkin Anda mengetahui begitu yang dijalani oleh Peggy? Tadi saya kan kerja di Jakarta nih Mas. Tadi laporan dari Bandung dikatakan sudah beberapa, besok hari ini tadi kalau masalah gambar Mas. Tadi. Oke. Kita juga tahu bahwa di aspek lain pihak penyidik juga mengembalikan sepeda motor dari Peggy Setiawan. Mungkin bisa dijelaskan begitu Pak alasan kemudian kenapa sejak awal penyidik menyita motor tersebut? Nah, motor yang disitanya menurut informasi kan motor yang ada lagi dipakai waktu penangkapan Mas. Waktu penangkapan Peggy ini kemarin menggunakan motor ini. Memang seperti tidak ada hubungan perkara ini Mas, motor ini. Maka dikembalikan Mas. Kalau saya lebih fokus Mas ya, kami lebih fokus ke penangguhan penahanan. Kemarin sudah saya sampaikan waktu acara di salah satu TV live, saya sampaikan untuk Kapolri minta agar memerintahkan Kapolda Jawa Barat untuk penangguhan penahanan. Yang kedua, kami akan melakukan prapit Mas. Dan kami pun sampai sekarang ini, menurut kami, Peggy Setiawan ini bukanlah orang yang dimaksud. Ini salah tangkap. Makanya kami mengharapkan kepada pihak kepolisian, sambil berjalan proses hukum, silakan kami meminta agar klien kami ini ditangguhkan dulu Mas, penangguh penahanan. Proses hukum silakan. Dan saya berkeyakinan 100% Mas, kalau Peggy Setiawan tidak akan kabur. 8 tahun dia tidak kabur Mas, kalau memang Peggy Setiawan Mas. Saya jaminannya Mas. Baik. Kita juga tahu bahwa di sisi lain Bang Hotman selaku kuasa hukum dari keluarga Vina juga menyatakan bahwa minta presiden untuk membentuk tim untuk menangani kasus ini. Anda setuju nggak terkait dengan hal itu? Karena itu alasannya adalah untuk menghindari orang-orang yang kalau misalnya tidak bersalah, ya tidak terlibat begitu. Ya, sangat setuju Mas, Sampai sampaikan Bang Hotman itu sangat setuju Mas. Bang Hotman sendiri dari kuasa hukum dari pihak korban, Bang Hotman berbicara seperti itu. Apalagi kami dari kuasa hukum daripada yang disangkakan Mas. Karena begini Mas, ini menyangkut nasib orang Mas. Ini ancamannya nggak tanggung-tanggung Mas. Pasal 340 bisa hukuman mati Mas. Memang kami lihat dari awal ini Mas, sebaiknya kami menyarankan ke pihak kepolisian, terutama Kapolri, agar membuat tim Mas. Karena apa Mas? Di sini saya lihat seharusnya pihak kepolisian itu harus yang diperiksa itu awal perkaranya Mas. Seperti ayahnya korban, si Letnan Ibtu Rudiana, itu diperiksa Mas. Sebab awal perkara ini penangkapan itu dari sana Mas.
pengembangan dari sana. Sementara itu Rudiana ini kalau saya tidak salah waktu itu jabatannya bukan jabatan, dia jabatan Kanit Narkoba. Memang dari awal perkara ini Mas, perkara ini udah tidak benar Mas, dari penyidikan, pengembang sudah nggak benar. Ini bukan tertangkap tangan Mas. Pokoknya dari awal Mas. Ini harus. Jadi Anda melihatnya bahwa penanganannya sudah keliru sejak awal. Nah, ketika kemudian penanganannya sudah sejauh ini, Mas. Apa yang harusnya dilakukan begitu? Apakah gelar perkara ulangkah seperti yang diharapkan? Kemarin kan pihak kuasa hukum Anda juga salah satunya kalau tidak salah yang ke Barreskrim ya untuk meminta adanya gelar perkara ulang. Ya, kita minta gelar perkara Mas. Untuk kasus khusus Peggy, untuk gelar perkara. Makanya saya bilang Mas, alangkah baiknya sekarang ini kami minta agar satu penangguhan penahanan. Dan kami akan melakukan pra peradilan. Untuk yang lain, karena ini sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, ini nanti mereka melakukan upaya hukum PK. Mas. Kalau menurut saya Mas, ini menurut analisa saya, ini semuanya tidak salah dari awal Mas. Baik. Kalau untuk pra peradilan sendiri bagaimana? Ya Mas. Kalau untuk pra peradilan sendiri bagaimana? Apakah sudah dilakukan? Apakah sudah diproses? Pra peradilan Mas, insya Allah Mas ya, insya Allah hari ini tadi kan tim dari Bandung sudah mempikkan Mas. Kemarin saya sudah menghadap ke saksi ahli kami Mas. Saksi ahli kami dari Jakarta Mas, yang saksi ahli ini cukup. Kemarin dia pernah membantu salah satu pengacara terkenal Mas. Apakah sudah ada jadwal untuk persidangannya terkait dengan pra peradilan ini? Kalau jadwal belum ada Mas, karena belum kita daftarkan Mas. Tapi dalam waktu dekat ini Mas, kami tidak mau ceroboh Mas, kami harus hati-hati Mas. Kami sekali bertarung harus menang. Kalaupun memang ini sampai ditolak di pra peradilan, kami siap untuk bertarung di pokok perkara Mas. Baik, Pak Marwan, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan. Kita masih menantikan bagaimana perkembangan kasus ini dan juga apa yang diupayakan oleh kedua belah pihak dalam kasus ini. Terima kasih Pak. Sore Mas.